Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa yang selalu menjawab doa-doa anak-anaknya. Sekalipun kadangkala ada banyak hal yang belum kami mengerti atau tidak dijawab langsung, tapi kami tahu satu hal, Tuhan pegang kendali atas semuanya. Kami tahu satu hal, bahwa Engkau Bapa yang setia, yang memelihara akan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, tumpahkan apa yang menjadi isi hati-Mu di tengah-tengah kami, supaya kami boleh semakin tajam, boleh semakin sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar isi hati Tuhan, idenya Tuhan, pewahyuan dari Tuhan yang boleh dilepaskan di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami, dan kami mau menyediakan tanah hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua umat Tuhan yang siap sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang sudah siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Ya, siapkan hati saudara, siapkan catatan saudara, ya. Dan pada pagi hari ini tanpa panjang lebar lagi, Lifehouse Family, mari kita please welcome Pastor Elia Makakaum. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar saudara? Baik, luar biasa. Tentu sebuah sukacita bisa hadir lagi di tempat ini dan bisa bagikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Karena menurut saya tahu bahwa gak gampang juga sih untuk berdiri di Lifehouse ini ternyata ya saudaraku ya kan. Ini ngeri-ngeri sedap kata orang bilang ya. Setelah mendapat informasi A1 ya, jadi saya mesti hati-hati untuk khotbah di sini ternyata. Oke, terima kasih Pastor Wigan dan semua pemimpin di Lifehouse yang telah memberi kehormatan ini buat saya bisa berdiri di mimbar yang mulia dan terhormat ini dan bagikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saya diberi tema bahwa saudara sepanjang bulan ini membahas tentang salib dan kerajaan, cross and kingdom. Nah, saya nggak akan coba lari dari situ, saya coba untuk membahas ini walaupun mungkin saya tahu ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta lain yang sudah membahas ini lebih dulu dibandingkan saya karena saya kebagian di minggu yang terakhir. Saya pikir saudara sudah punya pemahaman yang lengkap sekali. Saya tinggal mungkin untuk menyempurnakan aja, untuk melengkapi saja dari apa yang sudah disampaikan lewat mimbar ini di sepanjang bulan ini. Baik, kita akan melihat bersama-sama tentang salib. Saya akan membahas tentang salib dan kerajaan tentunya. Apakah yang saya akan sampaikan ini terlalu berat buat saudara? Saya sendiri kurang yakin sih karena saya belum tahu banyak, tapi dengar-dengar sih jemaat di sini cerdas-cerdas gitu. Jadi saya percaya berat pun saya sampaikan saudara bisa mencernanya dan bisa menangkapnya karena kelihatan dari wajah itu cerdas memang, bukan hanya informasi. Baik, kita akan mulai bersama-sama pembahasan ini dari 2 ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara sebagai pendahuluan dari apa yang kita mau bahas tentang salib dan kerajaan. Kenapa salib itu penting buat kita? Kenapa kita perlu bahas? Mari kita lihat bersama-sama bagian yang pertama, ayat yang saya ingin bahas kepada saudara adalah 1 Korintus pasal yang pertama. Coba kita lihat. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Ada 2 bagian yang saya mau sebagai pendahuluan dalam pembahasan kita ini. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18, saya berharap multimedia bisa menolong dan membantu untuk bisa tolong kita untuk perhatikan ayat ini. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18, kalau sudah ada di depan, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi ayat ini beritahu kepada kita bahwa pemberitaan tentang salib atau pembahasan tentang salib itu sebuah kebodohan. Buat orang yang akan binasa, tapi buat kita salib itu adalah kuasa, salib itu adalah kekuatan justru. Oke, bagian yang kedua yang kita mau lihat adalah
Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Coba kita lihat ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga saja kita baca. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya pikir surat Galatia ini adalah surat yang sangat keras sekali, saudara. Justru bayangkan kalau saya datang ke tempat ini, lalu saya menyampaikan seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia. Saya pikir sudah akan mengalami banyak kepahitan kepada saya, saudara. Paulus bilang begini kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia lewat suratnya. Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama dia bilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Keras banget kan? Saya rasa gak ada pendeta zaman sekarang ini yang mau kayak begini. Resikonya terlalu berat. Tapi Paulus datang kepada jemaat Galatia dan dia tegur keras jemaat ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Terjemahan yang lain adalah siapakah yang telah menghipnotis kamu? Siapakah yang telah menyihir kamu? Berarti jemaat itu bisa tersihir. Katakan dulu sama-sama, tersihir. Hati-hati. Jadi ada banyak praktek sihir hari ini dalam gereja. Jadi hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah menyihir kamu, mempesona kamu? Bukankah katanya Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Jadi Paulus bilang gini, jemaat, aku ini telah menggambarkan, telah menjelaskan Yesus Kristus yang disalib itu katanya. Dengan jelas, dengan terang. Ayat yang kedua, hanya ini yang hendak aku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi persoalan yang ada di jemaat Galatia adalah mereka memulai dengan roh, tapi mereka mengakhiri dengan daging. Dan Paulus bilang itu bodoh, Pak. Saya berdoa buat jemaat ini supaya saudara tidak memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Supaya saudara nggak masuk kategori jemaat yang bodoh. Nah, Paulus mengkaitkan jemaat yang bodoh itu yang memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging dengan sebuah persoalan. Dia kaitkan ini, persoalannya kenapa bodoh? Kenapa mereka memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging? Karena mereka telah tersihir ternyata, mereka telah terhipnotis. Perhatian mereka telah dikaburkan, fokus mereka, konsentrasi mereka telah diburamkan, telah dikaburkan sehingga mereka tidak bisa memandang lagi salib dengan cara pandang yang benar. Mereka kabur tentang salib, mereka nggak jelas lagi melihat salib. Mereka telah terpesona dan tersihir oleh hal-hal yang lain yang bukan salib. Itu persoalannya. Dan kekhawatiran saya adalah gereja masa kini juga punya persoalan yang sama. Jangan-jangan kita telah tersihir hari ini, kita terhipnotis oleh banyak hal sehingga yang terjadi adalah gini. Gereja telah kehilangan fokus. Kita tidak lagi memandang salib seperti Alkitab memandangnya. Kita lebih mengejar sesuatu yang mungkin saya bilang gini, itu cuma akibat atau dampak daripada salib. Kita cuma mengejar ritual, kita cuma mengejar dampak-dampak daripada salib itu berkat, kesuksesan, kaya. Saya tidak anti dengan semua itu. Tapi hati-hati, itu bukan prinsip atau hal yang esensi dari salib. Itu cuma dampak daripada salib. Kesembuhan, mujizat, sukses, kaya, diberkati. Itu cuma dampak dari salib. Kita kehilangan salib yang sesungguhnya dalam hidup kita. Itu sebabnya tadi di Korintus, Paulus bilang begini kan, salib buat orang-orang yang akan binasa itu adalah sebuah kebodohan. Mungkin kalau kita bicara atau kita coba mengerti ayat ini dalam konteks kita hari ini agak sulit. Tapi kalau kita berada atau sebagai orang-orang yang hidup di zaman Paulus hidup atau di zaman Yesus hidup, kita akan mengerti apa yang dimaksud oleh Paulus. Bahwa benar saudaraku, bahwa salib itu sebuah kebodohan, sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang gak ada artinya sebenarnya. Salib itu bukan sesuatu yang
yang keren gitu loh saudaraku. Itu sebabnya Paulus bilang buat orang-orang yang binasa, salib itu adalah sebuah kebodohan. Kalau sekarang kan kita udah keren kan, kita pakai kalung salib, kita jadikan aksesoris, kita jadi hiasan. Di rumah kita mungkin ada salib, wah gede, bahkan gereja-gereja menggantung salib besar-besar sebagai sebuah dekorasi, hiasan, aksesoris dan lain sebagainya. Buat kita sekarang udah keren kan salib itu. Tapi pada waktu orang-orang itu hidup di zaman Paulus, zaman Yesus, salib itu bukan sesuatu yang keren. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kenapa salib itu penting? Karena ternyata menurut saya salib itu bukan sekedar sebuah simbol sebenarnya. Salib bukan sekedar sebuah aksesoris harusnya kita pahami. Salib bukan sekedar sebuah tanda silang sebenarnya yang kita pahami. Salib harus kita pahami sebagai sebuah budaya. Salib harus kita pahami sebagai sebuah jalan kehidupan. Salib itu adalah budaya kerajaan. Coba bilang sama-sama, budaya kerajaan. Salib itu adalah culture. Salib itu budaya kerajaan. Izinkan saya menjelaskan ini, itu yang saya bilang tadi di awal bahwa saya nggak ngerti apakah apa yang saya mau sampaikan kepada saudara terlalu berat, tapi saya pastikan saudara akan cerdas di sini. Jadi saudara bisa menangkap ini. Izinkan saya menjelaskannya kepada saudara. Bahwa sebenarnya salib itu kan sudah ada di dalam kekekalan. Katakan sama-sama, di dalam kekekalan. Nah, itu sebabnya kenapa Yesus harus mati dengan cara disalib. Apakah tidak ada hukuman yang lain kah yang bisa membuat Yesus mati? Kan kalau persoalannya Yesus harus mati, ya mati kan bisa dengan cara apapun kan. Ada banyak hukuman mati hari ini di dunia ini. Ada yang cara digantung, ditembak. Di Indonesia masih ada tuh hukuman mati kan, masih ada ya Pak Ruli ya. Dengan ditembak. Kan langsung mati. Ada yang digantung, ada yang dipancung. Banyak, hukuman mati banyak. Tapi kenapa mesti salib? Oh ya, karena memang ternyata salib ternyata itu adalah sebuah eksekusi mati yang sangat sadis, yang sangat mengerikan, yang sangat menyedihkan, yang sangat terhina orang yang dieksekusi olehnya. Itu sebabnya kalau saudara sempat menyaksikan film Mel Gibson, The Passion of Christ, itu kan katanya gambarannya cuma seperti setetes air di sebuah lautan. Apa yang digambarkan oleh film itu katanya cuma setetes air di tengah lautan. Tapi kita menyaksikan film itu aja kan udah ngeri kan. Udah sadis banget saudaraku. Nah apalagi fakta yang sesungguhnya. Nah kenapa harus salib? Ya karena itu saudaraku. Karena salib adalah cara mati yang sangat sadis. Orang dengan dihukum dengan cara salib itu dibuat mati pelan-pelan Pak. Menikmati kematiannya tuh. Dengan siksaan, dengan penderitaan yang luar biasa. Saya nggak punya waktu kan untuk menjelaskan itu kepada saudara, tapi saudara bisa baca lah literasinya. Bahwa eksekusi di salib itu adalah sebuah hukuman pada zaman itu yang sangat top banget. Saudara. Kenapa dibuat sangat sadis? Supaya punya efek jerah. Setiap orang yang melihat itu, mereka akan kapok, mereka akan berani lagi melakukan itu. Saudara. Itu sebabnya waktu Yesus disalib itu kan di muka umum jadi. Yesus disalib di Bukit Golgota, tapi itu kan bisa dilihat oleh umum. Itu orang yang disalib itu terhina banget, dipermalukan, bukan hanya disiksa Pak. Bukan hanya dianiaya, bukan hanya dibunuh, tapi dipermalukan. Jadikan tontonan oleh orang dengan maksud supaya ada efek jerah. Nah, yang tadi saya bilang, salib ternyata itu kan bukan sekedar sesuatu yang harusnya cuma jadi simbol. Makanya orang-orang di luar sana kan melecehkan kekristenan karena apa? Kita mempercayai salib. Itu yang Paulus bilang tadi, salib itu, berita salib jadi sebuah kebodohan karena pada zaman itu orang pikirkan ini, ini aneh. Ada orang-orang kemudian yang percaya kepada seseorang yang mereka jadikan Tuhan, padahal orang ini mati dengan cara disalib. Ini kan gak benar kan? Itu sebab mereka bilang ini kebodohan. Karena buat mereka memang orang yang tergantung di salib itu terkutuk. Bodoh banget. Kok ada orang-orang yang mau mempercayai orang yang tergantung di salib jadi Tuhan mereka. Itu bodoh. Tapi itu yang Paulus bilang. Mereka tidak mengerti kan. Bahwa memang salib ini harus jadi jalan yang diambil Yesus. Saudara pernah tahu? Iblis pernah menawarkan kemuliaan buat Yesus. Dengan cara apa?
dengan cara jatuhkan diri dari hubungan bait Allah, disaksikan oleh orang ramai waktu itu. Itu kan kalau Yesus jatuhkan diri, itu keren banget kan. Sebuah pertunjukan yang sangat fantastis. Dan orang akan langsung bertepuk sorak, Yesus akan dimuliakan luar biasa. Lalu Yesus juga disodorkan dengan semua kemuliaan dunia ini kan. Kerajaan dunia ini. Iblis mau serahkan kepada Yesus. Tapi Yesus nggak mau kan. Kenapa? Karena Yesus tahu. Itu bukan jalan dia untuk meraih kemuliaan. Jalannya adalah jalan salib. Yesus tahu itu. Makanya ada ayat yang bilang gini. Jika anak manusia ditinggikan, ia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Ini kadang-kadang oleh pembicara praise and worship ini jadikan ayat untuk ini praise and worship katanya kan. Yesus ditinggikan maka orang akan ditarik. Maksud ayat itu kan bukan praise and worship itu. Maksud ayat itu adalah Yesus ditinggikan itu maksudnya apa? Yesus naik ke kayu salib dan mati di sana. Lewat kematiannya di kayu salib dia akan menarik banyak orang. Saya bilang kadang-kadang kan pendeta-pendeta main shortcut aja kan. Khotbah-khotbah. Apabila Yesus ditinggikan, ia akan menarik banyak orang datang kepada praise and worship. Kalau saudara Yesus ditinggikan tempat ini, dia akan, enggak, ayat itu konteksnya bukan itu. Ayat itu konteksnya Yesus ditinggikan itu maksudnya Yesus naik ke salib. Dan Yesus tahu persis, dia harus naik ke kayu salib. Makanya waktu Petrus salangi dia, Yesus bilang gini kan, sebentar lagi aku akan masuk ke Yerusalem, aku akan ditangkap, aku akan dibunuh, aku akan dianiaya, aku akan dibunuh, bahkan akan disalibkan. Petrus langsung bilang gini, nggak bisa guru, itu nggak akan mungkin terjadi. Terus Yesus bilang apa? Keren banget tuh Pet ya, gue jarang ketemu orang ini, nggak begitu Yesus. Yesus bilang apa? Enyap engkau iblis, engkau sebuah batu sandungan bagiku. Yesus tahu, dia datang ke dalam dunia ini. Dan jalan yang harus dia lakukan, yang dia harus tempuh adalah jalan salib. Kenapa salib? Karena ini yang saya mau beritahu. Salib itu adalah budaya kerajaan. Salib itu adalah jalan kerajaan. Mari saya tarik dulu pemahaman saudara ke belakang, mundur jauh sekali. Coba multimedia bisa bantu kita. Kejadian pasal yang pertama, coba kita mundur sekali jauh nih. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, tentu ayat yang tidak asing buat kita, berulang kali kita bahas ini. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Coba kita lihat. Ini Tuhan menciptakan manusia, Tuhan merancang manusia. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah. Baiklah apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Jadi manusia diciptakan, dijadikan menurut gambar dan rupa. Rupa siapa? Kita. Itu penting tuh kata itu. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Katakan sama-sama kita. Siapa kita di sini? Kita siapa sini? Kita ini bukan orang Manado, saya Manado, papi Manado, mami Chinese Medan. Kolaborasinya kayak begini Pak. Saya nggak tahu bibit Manado apa bibit Chinese yang bagus. Untuk orang Manado kata kita itu artinya saya. Makanya orang Manado bilang kita pe meitua. Itu maksudnya saya punya istri. Kita pe oto. Itu saya punya mobil. Jadi orang Manado itu banyak tape banyak di Manado. Itu singkatan dari kita P ya kan kita P. Kalau itu orang Manado. Kita itu saya. Waktu pertama kali saya ke Makassar saya kaget Pak. Waktu di Makassar saya dijemput di bandara sama pengurus gerejanya. Wah salaman. Kita dari mana? Kita dari mana? Saya bilang. Saya dari Jakarta. Kalau bapak saya nggak tahu. Bapak dari mana tadi? Oh, kok kita dari Jakarta? Saya dari Jakarta Pak, tapi kalau bapak saya nggak tahu dari mana. Oh, kita dari Jakarta ya? Bukan, saya yang dari Jakarta. Kalau bapak saya nggak tahu. Ini kan polos-polos saya orang dari Jakarta kan saya nggak tahu kan kita itu. Kalau saya tahu kan kita ya kita gitu kan. Ini bukan di Manado. Kalau Manado kan kita itu saya. Ternyata di Makassar itu kita itu kamu.
Jadi kalau orang Makassar menghormati kita, menghormati tamunya, dia nggak akan bilang kamu dari mana gitu, enggak. Dia akan bilang kita dari mana gitu. Oh baru saya ngerti. Untung dia nggak tanya pertanyaan-pertanyaan berikutnya kan. Kalau dia tanya berikutnya, istri kita mana? Karena kita bingung istri kita mana ya kan. Istri saya di rumah, istri bapak di mana saya nggak tahu ya kan gitu kan. Ternyata kita orang Makassar itu kamu, itu beda tuh. Makanya orang Manado ketemu orang Makassar agak susah nyambung nanti. Ya kan? Nah kita di sini di ayat ini bukan kita Manado, bukan kita Makassar. Ini terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Kata kita menurut terjemahan bahasa Indonesia, kita itu artinya apa? Itu kata ganti orang pertama, majemuk. Kalau kata ganti orang pertama tunggal itu saya, aku. Kita itu bukan aku. Kita itu bukan saya, kita itu kata ganti orang pertama majemuk. Dan dari ayat ini kan kita tahu sebenarnya bahwa ide bahwa Tuhan kita itu Tritunggal kan tidak terbantahkan, bahwa tidak ada kata Tritunggal di Alkitab. Tidak ada. Saudara cari sampai rambut saudara putih, terus hitam lagi, putih lagi, nggak akan ketemu kata Tritunggal di Alkitab. Nggak ada. Tapi ide bahwa Tuhan kita itu bukan satu kan? Oh nggak terbantahkan Pak. Tuhan kita itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Gimana menjelaskannya? Bingung kan Pak? Ya udah nggak apa-apa, itu memang harus kita terima dengan ini. Walaupun bisa dijelaskan sebenarnya untuk logika kita bisa, cuma kan waktu terbatas untuk menjelaskan itu. Tapi bahwa Tuhan kita adalah bukan satu, dia Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu tidak terbantahkan. Bahwa sekarang banyak pengajaran yang macam-macam terserah. Mungkin pendetanya terkenal, bilang bukan Tritunggal Pak, terserah aja, tapi saya tetap jadi hamba Tuhan yang meyakini bahwa Tuhan kita Tritunggal. Kita bisa berdiskusi nanti. Di bawah ada Starbucks, saya siap untuk meladeni saudara. Untuk menjelaskan bahwa Tuhan kita adalah Tritunggal. Itu kan gak terbantahkan. Bahwa kemudian kita dilecehkan, kita dihina oleh agama-agama lain, biarin aja. Kenapa memang? Wah orang Kristen Tuhannya bukan satu, orang Kristen 3 kok Tuhannya 3. Berarti bukan monoteisme. Terserah, kamu kan gak ngerti. Satu itu Pak, tidak selalu berarti jumlah. Saya ulang sekali lagi. Satu itu tidak selalu berarti jumlah. Coba kasih wajah yang cerdas buat saya saudara untuk saya bisa memastikan saudara bisa nangkap apa yang saya maksudkan. Waktu Alkitab bilang gini, laki-laki dan perempuan disatukan oleh Tuhan dalam pernikahan. Alkitab bilang mereka bukan lagi 2, tetapi 1. Itu satu apaan itu Pak? Itu bukan satu jumlah, itu satu hakikat Pak. Kok jadi bahas Tritunggal ya gitu? Tapi ini penting. Karena ternyata gini, manusia itu dari sejak awal diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita itu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara percaya nggak Tuhan dahsyat? Saudara percaya Tuhan hebat? Saudara percaya Tuhan itu perkasa? Saudara percaya Tuhan itu jaya dan perkasa. Dia selalu berkemenangan. Pertanyaan saya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Jawabannya agak bodoh karena dia Tuhan. Itu agak bodoh menurut saya. Ya saya tahu itu Tuhan. Tapi kenapa dia jaya, dia perkasa, dia Tuhan kemenangan. Dia dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tritunggal. Nah waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tritunggal. Rupa kita itu Tuhan itu. Kita itu adalah gaya hidup di sorga. Gaya hidup kerajaan. Nah salib itu budaya kita itu, salib itu. Salib itu bukan sekedar simbol, dia bukan sekedar aksesoris. Itu adalah gaya hidup kerajaan. Gaya hidup kerajaan itu apa? Gaya hidup kita. Kita itu gaya hidupnya Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau pindahkan ke bumi ini lewat manusia. Sebab itu dari sejak awal Tuhan ciptakan manusia supaya manusia menghidupi gaya hidup
kita. Gaya hidup Tritunggal, gaya hidup saling. Gaya hidup salib, sebuah gaya hidup saling. Kata kita itu kan saling artinya itu. Kalau bahasa dunia kemudian muncul unity, muncul teamwork dan lain sebagainya, kebersamaan. Itu kan sebenarnya dari situ, dari kita itu. Disitulah gaya hidup kita itu saling melayani, saling taat, saling menghormati. Makanya tidak ada di antara Tritunggal ini, tidak ada yang paling superior. Bapa tidak lebih superior dari anak. Anak tidak lebih superior dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak lebih superior dari Bapa. Mereka hidup dalam kita. Saling itu loh. Saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati, saling taat. Mereka equal. Itu kita, itu gaya hidup Tuhan, gaya hidup sorgawi, gaya hidup kerajaan. Gaya hidup salib itu. Di salib itu apa sih? Yesus menyerahkan haknya untuk kepentingan kerajaan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan manusia. Dia melayani. Salib itu bicara ketaatan. Salib itu bicara pengorbanan. Apalagi banyak hal yang kita bisa bahas di situ. Tapi yang saya mau beritahu bahwa dari sejak awal sebenarnya manusia didesain oleh Tuhan untuk menghidupi gaya hidup itu. Tapi sayang kan kemudian manusia keluar dari cara hidup itu. Waktu manusia jatuh dalam dosa. Manusia bukan sekedar melakukan yang jahat kan. Manusia bukan sekedar melakukan yang salah. Sebenarnya yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa apa? Manusia bertukar cara hidup. Manusia berganti cara hidup. Dari cara hidup kita kepada cara hidup aku. Aku itu cara hidup dosa. Aku itu cara hidup setan. Aku itu cara hidupnya iblis. Tuhan bukan aku. Tuhan itu kita. Aku itu iblis. Aku hendak naik ke tempat yang tinggi. Aku hendak menyamai yang maha kudus. Aku. Yesaya 14 itu ada 4 atau sampai 5 kata aku itu. Itu kan nubuatan gambaran tentang kejatuhan iblis. Aku. Aku itu iblis. Dan aku itu gak laku di sorga. Gak boleh ada cara hidup yang lain di sorga. Waktu malaikat itu mau menghidupi cara hidup yang berbeda dengan cara hidup kerajaan di sorga. Dia dicampakkan ke bumi, jadi setan, jadi iblis. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, yang terjadi kan sebenarnya itu. Manusia ditipu oleh iblis, sehingga manusia masuk jebakan iblis. Manusia bukan sekedar melakukan yang salah, manusia bukan sekedar melakukan yang jahat. Sebenarnya yang terjadi, manusia berganti cara hidup. Manusia bertukar cara hidup dari cara hidup kita, cara hidup kerajaan, cara hidup salib itu kepada cara hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Kalau saudara menghidupi kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, dosa dan kejahatanlah yang menjadi produknya pasti. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16 beritahu kita itu. Kalau Yohanes 3 ayat 16 itu cara hidup Tuhan. Saudara pasti tahu Yohanes 3 ayat 16 kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. So, setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu cara hidup kita tuh, cara hidup Tuhan tuh. Berkorban, mengasihi. Buat kepentingan orang banyak, orang lain. Itu cara hidup Tuhan. Yakobus 3 ayat 16, sama-sama 3 ayat 16 tapi beda kitab. Yohanes 3 ayat 16, itu cara hidup Tuhan. Yakobus 3 ayat 16, tolong dibantu multimedia. Yakobus 3 ayat 16 bilang begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kebahagiaan dan damai sejahtera. Hah? Di situ ada apa? Kekacauan dan saya bisa jadi pendeta yang jahat. Waktu saya berpusat kepada diri saya sendiri. Bisa gak sih pendeta jadi jahat, Pak? Hah?
Enggak, saudara enggak usah takut. Bisa, bilang aja bisa, enggak apa-apa. Kalau bisa, bisa. Kalau enggak apa. Pendeta bisa jadi jahat? Kapan pendeta jadi jahat? Waktu pendeta berpusat kepada dirinya sendiri. Semua aku jahat, Pak. Suami bisa jadi jahat? Kapan suami jadi jahat? Waktu suami berpusat kepada dirinya sendiri. Ini nggak ada urusan sama Ari Wibowo yang lain-lain, yang nggak ada urusan ini, yang nggak ada urusan saudara kan. Kapan istri jadi jahat? Waktu istri hidup untuk dirinya sendiri. Saudara gampang, saya kasih tips buat kekacauan rumah tangga. Mau nggak saudara kacau rumah tangga saudara? Saya kasih tips. Hiduplah berpusat kepada dirimu sendiri. Suami, hiduplah dengan akumu. Istri, hiduplah dengan akumu. Tidak butuh waktu lama. Rumah tanggamu pasti kacau. Dan kekacauan akan melanda rumah tanggamu. Habislah, hancurlah. Terbanyak kan kehancuran kita karena ini kan. Halo? Enggak ya? Kenapa banyak rumah tangga pecah hari ini? Rumah tangga hancur. Kenapa? Ya karena kita berpusat sama aku. Suami egois, istri egois. Suami buka cek, istri buka cok. Cekcok terus kita. Kenapa gereja pecah? Kenapa? Kenapa gereja pecah? Karena kita hidup dengan aku. Pendeta berjalan dengan aku, melayani dengan aku, majelis. Di sini majelis apa bukan? Terserah lah. Majelis hidup dengan aku. Pecah kita. Terus kalau udah pecah, udah hancur, udah kacau, kita salah-salahin iblis. Kasihan iblis kadang-kadang saya lihat. Saya bukan mengadvokasi iblis, Pak. Tapi saya kasihan. Iblis itu gak usah disalah-salahin, dia udah salah. Kalau dia udah salah, saudara mesti salah-salahin dia. Saya khawatir dia kepahitan sama saudara. Karena saudara suka salah-salahin iblis. Buat semua kehancuran saudara. Hidup saudara hancur, masa depan saudara hancur, rumah tangga berantakan. Semua usaha bangkrut, terus kita mulai salahkan. Iblis menyerang saya, ini iblis Pak, semua ini kerjaan iblis. Saya kadang-kadang kasihan, iblis bilang, gue lagi, gue melulu. Saya beritahu sama saudara, iblis tidak usah disalahkan, dia udah salah saudaraku ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, penyebab terbanyak kekacauan dan kehancuran dalam kehidupan kita. Itu bukan karena iblis, itu karena apa? Kita berpusat sama aku kita. Tahu nggak saudara kenapa manusia jatuh? Kenapa manusia jatuh? Apakah Tuhan mendesain manusia untuk jatuh? Enggak kan? Iblis menipu manusia. Bedanya iblis sama kita tuh dia kadang-kadang, iblis kita nggak belajar. Iblis tuh belajar, dia belajar dari kejatuhannya. Kenapa saya jatuh ya jadi setan? Dia belajar tuh. Wow, saya jatuh jadi setan makanya saya kehilangan semua hak istimewa, saya kehilangan semua kemuliaan ini. Oh, gara-gara saya berpusat sama aku ya. Iblis menipu manusia dengan modus yang sama sebenarnya. Jatuh manusia. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya yang terjadi itu yang saya bilang tadi. Manusia bertukar cara hidup. Manusia bertukar budaya. Dari budaya kita yang harusnya dihidupi oleh manusia. Manusia berganti budaya, berganti cara hidup. Manusia menghidupi cara hidup aku, cara hidup dosa. Dan bagaimana untuk mengembalikan manusia, supaya manusia kembali menghidupi cara hidup kerajaan, cara hidup kita. Salib jawabannya. Makanya Yesus mesti mati di salib. Salib sebenarnya gini. Salib itu menukar cara hidup kita lagi. Supaya saudara dan saya bukan sekedar punya hari esok sebenarnya. Tapi saudara dan saya bisa berganti cara hidup. Waktu cara hidup kita berganti. Waktu budaya kita berganti. Kita punya hari esok. Amin. Bahwa di dalam salib ada kesembuhan. Dalam salib ada berkat, ada sukses. Itu cuma dampak saja dari salib. Tapi sesungguhnya yang akan dikerjakan oleh salib adalah dia mau menukar gaya hidup kita sebenarnya. Di salib itulah semua keakuan kita yang beku, kaku dan gak laku dipaku. Semua keakuan kita sebagai penyebab daripada semua kekacauan dan semua kejahatan dalam kehidupan kita. Itu terpaku di sana. Supaya kemudian yang muncul bukan aku lagi. Yang muncul adalah
gaya hidup kita. Gaya hidup taat, gaya hidup melayani, gaya hidup berkorban, gaya hidup Tuhan, gaya hidup kerajaan. Itulah salib. Makanya dari awal saya katakan salib harusnya bukan jadi sebuah simbol. Salib harusnya bukan jadi sekedar sebuah aksesoris yang menghiasi leher saudara. Yang saudara gantung di leher saudara. Yang saudara pajang di rumah saudara. Yang kita pajang di gereja-gereja kita. Salib harusnya jadi budaya hidup kita. Setiap kali kita mengenang salib, kita melihat salib, kita tahu bahwa gini, saya harus mati. Supaya gaya hidup Tuhan yang muncul dalam kehidupan kita. Percayalah saudaraku, selama si aku gak pernah mati dan disalibkan, Tuhan gak pernah muncul dalam hidup saudara. Makanya Yohanes bilang gini, biar aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Dengarkan ini. Yesus gak akan pernah bertambah dalam diri saudara kalau akumu tidak pernah berkurang. Semakin akumu berkurang, semakin Yesus dan Tuhan muncul dalam kehidupanmu. Semakin akumu gede, semakin akumu menonjol, semakin akumu mendominasi. Percayalah, engkau boleh Kristen Pak, engkau boleh keluar masuk gereja dan kebaktian. Tapi kalau akumu yang tetap mendominasi, kau tidak pernah membiarkan salib membunuh dan mematikan akumu. Kehidupan Yesus dan Tuhan tidak akan pernah muncul dalam kehidupan kita. Salib bukan hanya hiasan. Salib adalah budaya. Salib adalah jalan kerajaan. Saya berdoa buat jemaat ini, supaya saudara putuskan hari ini, jalan mana yang saudara mau tempuh? Jalan keakuan kah? Atau jalan salib yang kita mau tempuh? Percayalah saudara, kalau saudara mau hidup dalam kerajaan Allah, saudara gak bisa enggak. Saudara putuskan, saliblah jalan yang saudara harus pilih dalam kehidupan. Di salib itu, semua keakuan kita terpaku. Aku yang kaku, beku, dan gak laku ini terpaku. Supaya kehidupan Tuhan yang muncul dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Saya berdoa supaya kuasa salib mengubah kehidupan kita. Saudara selama ini banyak hidup dengan akumu. Sadarlah. Bertobatlah. Cuma ada kekacauan dalam hidup saudara. Setelah hari ini, ambil salib dalam hidup saudara. Setiap kali saudara makan minum perjamuan kudus, pendeta bilang gini kan, setiap kali kamu makan roti dan kamu memberitakan kematian Tuhan. Kamu memperingati kematianku. Harus setiap kali kita kenang salib, kita ingat salib. Salib bukan sekedar sebuah simbol. Salib adalah budaya yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Hidup yang saling melayani, saling menghormati, hidup yang berkorban, hidup yang taat untuk kehendak Tuhan terlaksana dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini itu yang saya mau share kepada saudara. Pulanglah hari ini, hidupi salib. Karena salib adalah budaya kerajaan Allah. Dan saya percaya waktu saudara hidupi budaya salib, dampak dari salib itu pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Masalah terbanyak dari kita adalah kita cuma mau kejar-kejar dampak. Kita gak mau hidupi budaya salib. Itu yang Paulus bilang kepada jemaat Galatia. Apakah engkau sebodoh ini? Engkau mau mulai dengan roh, tapi engkau mau mengakhirinya dengan daging. Ada banyak kekesan masa kini yang lebih memilih jalan kenyamanan daripada jalan salib. Kita telah terhipnotis oleh semua yang dunia ini tawarkan kepada kita sebenarnya. Termasuk gereja dan kekesan kita hari ini. Telah banyak mengumbar hal-hal ini. Sehingga fokus kita kemudian teralih dari salib kepada cuma sekedar dampak daripada salib itu sendiri. Hari ini saya berdoa buat jemaat Lifehouse supaya saudara tidak tersihir, saudara tidak terhipnotis, saudara tidak terpesona, saudara orang-orang yang tetap memutuskan dalam hidup saudara untuk menghidupi salib Tuhan Yesus. Waktu saudara dan saya menghidupi salib Tuhan Yesus, dampak daripada salib itu akan mengikuti kita kan. Amin, saudaraku. Jangan salah pengejaran dalam hidup saudara. Kejarlah budaya salib dalam hidup saudara, maka dampak daripada salib akan terjadi dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Ya. Apa artinya saudara kaya tapi pelit?
Apa artinya? Apa artinya saudara sukses tapi sombongnya minta ampun? Saudara gak ada ketaatan, saudara gak ada pengorbanan, saudara mementingkan diri saudara sendiri. Buat apa? Salib harus mengubah hidup kita. Ayat terakhir sebelum saya selesai. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Saya berdoa ayat ini akan mendorong kita untuk berhenti hidup bagi diri kita sendiri. Tapi saya cuma mendorong saudara, keputusannya ada pada saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 bilang gini. Dan Kristus telah mati untuk, katakan sama-sama, semua orang. Yesus mati untuk apa? Semua orang. Coba lihat wajah sebelah kanan kiri saudara, orang gak kira-kira? Orang ya, oke. Orang namanya. Kasih tahu sebelahnya kalau sebelahnya orang, Kristus mati buat kamu ternyata. Gitu. Oke. Karena orang di sebelah saudara kan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Katakan sama-sama, supaya. Belum semua, udah gak sama-sama, gak kenceng, gak keren lagi. 2, 3. Apa arti supaya itu? Itu persamaan agar itu ya kan, persamaannya. Artinya apa supaya itu? Itu menunjukkan maksud dan tujuannya kan. Betul gak saudara? Supaya. Katakan dulu sama-sama supaya. Supaya apa? Ini tujuannya nih. Tujuan Yesus mati itu bukan cuma supaya kita bisa bikin drama yang menyedihkan tiap tahun. Mel Gibson bisa bikin movie. Bukan itu. Yesus mati tujuannya ini. Supaya mereka yang hidup atau kita yang hidup. Coba pastikan lagi orang sebelah saudara ya. Hidup gak kira-kira di sebelah saudara ini? Hidup? Kalau hidup berarti ini untuk saudara nih. Supaya saudara yang hidup. Apa katanya? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi hidup untuk dia. Yang apa itu namanya? Untuk dia yang telah mati dan dibangkitkan buat itu salib, saudara. Makanya kalau orang tanya sama saya gini, Pak Eli, Yesus yang Bapak percaya itu sama gak dengan Yesus yang ada di kitab agama lain itu? Kan ada juga kan agama lain yang cerita tentang Yesus kan, walaupun namanya lain lah. Isa lah atau apalah. Oh beda, saya bilang, beda. Itu bukan Yesus kita itu. Kan di kitab yang lain dari agama lain itu tidak diceritakan Yesus itu mati di salib. Yesus yang saya percaya ada Yesus yang mati di salib. Buat apa cuma Yesus gak mati di salib? Buat apa? Yesus kita adalah Yesus yang mati di salib dan dibangkitkan buat kita. Selamat menjalani budaya salib dalam kehidupan saudara. Selamat datang dalam kerajaan Allah. God bless you all. Tuhan berkati saudara.